Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan kita, Cerita Mengubah Hidup. Di sini setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi sebuah perjalanan emosional yang bisa membuka mata, mengguncang hati, dan mengubah cara kita memandang cinta dan kehidupan. Hari ini kami akan membawakan sebuah cerita yang benar-benar mengejutkan. Bayangkan seorang perawat sederhana asal Indonesia yang awalnya hanya bekerja merawat anak majikan kaya raya di India, ternyata berhasil menyentuh hati sang majikan dan mengubah takdir mereka berdua. Jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe channel Cerita Mengubah Hidup supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Siapkan hati kalian karena cerita ini akan membawa kalian melewati batas budaya, status, dan usia menuju makna cinta yang sesungguhnya top of form. Namanya Sari, seorang perempuan muda berusia 27 tahun asal Yogyakarta, Indonesia. Lahir di keluarga sederhana, ayahnya seorang tukang kayu, ibunya penjual sayur di pasar tradisional. Sejak kecil, Sari sudah terbiasa hidup dengan kerja keras, membantu orang tua dan merawat adik-adiknya. Senyumnya selalu hangat tutur, katanya lembut dan hatinya begitu penuh ketulusan. Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa takdir akan membawanya jauh ke negeri eksotis bernama India. Tepatnya di kota Prindavan untuk bekerja sebagai perawat pribadi. Lewat agen penyalur tenaga kerja, Sari diterima bekerja di keluarga Mr. Rajan, seorang pengusaha kaya raya pemilik beberapa hotel mewah di India. Namun yang paling membuat Sari terkejut adalah dia tidak diminta merawat orang tua renta seperti biasanya, melainkan merawat anak tunggal Mr. Rajan, seorang pemuda berusia 30 tahun bernama Araf, dikenal sebagai pewaris tunggal kerajaan bisnis keluarga Rajan tinggi, tampan, berpendidikan tinggi, lulusan Universitas top di London. Namun hidupnya tak seindah kelihatannya. Setahun terakhir, Araf mengalami kecelakaan mobil parah yang membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Dunia yang dulu berputar cepat bagi Araf tiba-tiba berhenti. Ia menjadi pendiam dingin, bahkan sinis terhadap semua orang, termasuk ayahnya sendiri. Mr. Rajan yang merasa gagal sebagai ayah memutuskan mencari perawat pribadi dari luar negeri. Berharap orang baru dari budaya baru mungkin bisa menembus dinding es yang dibangun Araf. Dan disitulah Sari hadir, perempuan sederhana dari Indonesia dengan bekal bahasa Inggris pas-pasan, tapi hati yang tak pernah menyerah. Hari pertama Sari menginjakkan kaki di rumah megah keluarga Rajan. Matanya membelalak takjub, dinding marmer putih, lampu gantung kristal, pelayan lalu lalang dengan pakaian seragam rapi. Namun semua kemewahan itu terasa dingin seperti museum tanpa jiwa. Ia diperkenalkan kepada Mr. Rajan, seorang pria berusia 60-an dengan sorot mata tajam tapi lelah. "Please take good care of my son," katanya pelan sebelum menyerahkan Sari pada kepala pelayan. Saat pertama kali bertemu Araf, Sari hampir mundur. Pemuda itu duduk di kursi roda, menatap tajam padanya tanpa senyum sedikit pun. "You're just another helper," katanya datar. "Don't expect me to be nice." Sari menunduk pelan, menahan gugup. Dalam hati ia berbisik, "Tidak apa-apa Sari, kamu datang jauh-jauh ke sini bukan untuk menyerah. Hari-hari pertama berjalan sulit." Araf menolak berbicara, menolak makan, bahkan menolak ditemani. Tapi Sari tetap sabar. Setiap pagi ia menyapa lembut, "Good morning Mr. Araf." Setiap malam ia berkata, "Good night Mr. Araf." Ia menyiapkan makanan, membantunya, berpindah tempat, membersihkan ruangannya, dan diam-diam memutar lagu-lagu pelan yang dulu disukai Araf. Setelah mendengarnya dari pelayan lain, lambat laun retakan kecil mulai muncul di tembok dingin Araf. Suatu sore saat Sari membawakan secangkir teh jahe hangat, Araf mendongak sebentar dan berkata pelan, "Thank you." Itu adalah kata pertama yang didengar Sari darinya. Matanya berbinar. "You're welcome Mr. Araf," jawabnya pelan sambil tersenyum kecil. Di balik semua itu, Sari mulai mengenal lebih dalam sosok pemuda yang tampak dingin itu. Araf ternyata seorang pemusik handal piano adalah hidupnya. Namun setelah kecelakaan, jemari yang dulu lincah di atas tuts piano kini melemah. Setiap kali melihat piano besar di ruang tamu, matanya memancarkan kesedihan yang sulit disembunyikan. Sari dengan keberaniannya suatu hari mendekati piano itu. "Mr. Araf, boleh saya mainkan sedikit?" tanyanya. Ragu Araf hanya melirik sebentar, lalu mengangguk pelan. Dengan jemari yang masih kaku, Sari mencoba memainkan lagu sederhana, lagu Indonesia yang ia pelajari saat kecil. Suaranya sumbang, ritmenya kacau, tapi entah kenapa Araf tersenyum kecil. "You're terrible," katanya pelan. Sari tertawa kecil. "I know, but at least you smile."
Sejak saat itu, perlahan dinding di antara mereka runtuh. Araf mulai mengajari Sari bermain piano tertawa kecil saat ia salah menekan tuts. Bahkan sesekali berbagi cerita. Sari juga mulai membuka diri bercerita tentang kampung halamannya di Indonesia, tentang suara gamelan, tentang sawah yang membentang hijau, tentang malam-malam penuh bintang. Araf mendengarkan dengan mata berbinar, seolah menemukan dunia baru yang belum pernah ia kenal. Di balik itu semua, Rajan memperhatikan perubahan ini dengan takjub. Ia melihat putranya mulai kembali hidup, mulai tertawa, mulai bersemangat. Namun ia juga mulai khawatir. Ia tahu dunia akan memandang aneh kedekatan mereka, seorang pewaris kaya raya dan seorang perawat asing. Ia takut anaknya akan terluka lagi. Namun bagi Sari ini bukan soal status, dan bagi Araf ini bukan soal belas kasihan. Ini adalah tentang dua hati yang saling menemukan di tempat yang tak pernah mereka sangka pada waktu yang tak pernah mereka duga. Hari-hari di rumah Rajan mulai berubah. Ada tawa, ada musik, ada aroma makanan. Indonesia yang sesekali dimasak Sari di dapur. Hidup yang dulu terasa dingin kini mulai menghangat. Namun di balik semua itu badai besar sedang menunggu di tikungan. Dan disitulah teman-teman, cerita besar ini baru saja dimulai. Siapkan hati kalian untuk perjalanan berikutnya, karena perjalanan Sari dan Araf akan membawa kita ke tempat-tempat yang penuh kejutan, ujian, dan keajaiban yang tak pernah terduga. Hari-hari di rumah keluarga Rajan kini terasa berbeda. Sari yang awalnya hanya dianggap perawat perlahan mulai menjadi bagian penting dalam kehidupan Araf. Setiap pagi mereka duduk bersama di balkon sambil menikmati sinar matahari, berbicara pelan tentang hal-hal sederhana cuaca. Hari ini berita yang dibacanya di surat kabar atau cerita masa kecil di Indonesia. Araf yang dulu selalu tertutup kini mulai berbagi cerita yang bahkan tidak pernah ia bagi pada keluarganya sendiri, tentang ibunya yang sudah lama meninggal, tentang tekanan besar menjadi anak tunggal pewaris bisnis keluarga, tentang rasa kesepian yang selalu menghantuinya. Bahkan sebelum kecelakaan itu terjadi, Sari mendengarkan semuanya dengan sabar. Tidak pernah menyela, tidak pernah menghakimi. Di sisi lain, Sari pun mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Awalnya ia hanya melihat Araf sebagai majikan yang perlu ia rawat. Namun semakin sering mereka bersama, semakin ia melihat sisi lain dari pemuda itu. Sisi rapuh, sisi manusiawi, sisi yang membutuhkan lebih dari sekadar perawatan fisik. Sari mulai sadar ia jatuh hati. Tapi ia juga sadar ini bukan hal yang sederhana. Mr. Rajan mulai memperhatikan perubahan ini. Awalnya ia senang melihat putranya kembali tertawa, kembali bersemangat. Namun lama-kelamaan ia mulai khawatir. Ia memanggil Sari ke ruang kerjanya. "Sari, saya sangat berterima kasih padamu. Tapi ingatlah, kau di sini untuk bekerja. Jangan membuat Araf berharap lebih dari itu." Kata-kata itu menusuk hati Sari. Ia menunduk pelan berbisik, "Saya mengerti, Tuan. Namun hati siapa yang bisa dikendalikan?" Suatu sore Araf mengajak Sari duduk di taman belakang. "Sari, aku ingin bicara jujur," katanya pelan. "Aku tahu aku mungkin terdengar gila, tapi sejak kau datang hidupku berubah. Aku merasa hidup lagi. Aku merasa ada harapan. Kau membuatku merasa berarti." Sari menahan napas, matanya berkaca-kaca. "Mr. Araf, saya juga merasa begitu. Tapi saya takut kita berbeda. Dunia tidak akan menerima kita." Araf menggenggam tangan Sari pelan. "Aku tidak peduli dengan dunia, aku hanya peduli padamu." Namun badai benar-benar datang. Suatu malam Mr. Rajan memanggil Araf dan Sari ke ruang tamu. Di sana sudah duduk seorang wanita muda, cantik mengenakan sari mewah bersama orang tuanya. Araf ini pria ayah, sudah lama mengenal keluarganya. "Kami ingin kalian saling mengenal. Kalian cocok." Araf menegang Sari, menunduk, hatinya terasa remuk. Ia tahu ini akan datang tapi tak menyangka secepat ini. Hari-hari berikutnya menjadi berat. Araf murung Sari, berusaha menjaga jarak, dan Mr. Rajan terus mendesak Araf untuk menerima pria. Bahkan media mulai mencium kabar pertunangan mereka, membuat tekanan semakin besar. Suatu malam Sari memutuskan untuk berbicara jujur. Ia menemui Araf di ruang piano. "Mr. Araf, mungkin sudah saatnya saya pergi. Saya hanya perawat. Saya tidak seharusnya ada di sini di antara kalian." Araf bangkit pelan dari kursi rodanya, menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. "Jangan pergi, Sari. Kau satu-satunya alasan aku bertahan." Tapi Sari hanya tersenyum tipis, menahan air mata. "Kadang cinta saja tidak cukup." Malam itu Sari duduk di kamarnya, menatap koper yang mulai ia kemasi. Dalam hatinya ia berdoa, "Tuhan, jika memang aku harus pergi, tolong beri aku kekuatan. Tapi jika aku harus tetap di sini, tolong beri aku tanda."
Tanpa ia sadari di luar sana, Araf juga sedang berjuang. Ia berdiri sendiri di ruang tamu menatap ayahnya dengan mata penuh keberanian. Ayah, aku mencintai Sari. Aku tidak bisa menikah dengan pria hanya demi bisnis keluarga. Ini hidupku, Mr. Rajan. Terdiam lama Araf. Kau tahu dunia tidak akan menerima hubungan ini? Kau siap menanggung semua risikonya? Araf mengangguk pelan, ya ayah. Aku siap. Malam itu, Araf pergi ke kamar Sari. Ia mengetuk pelan. Sari membuka pintu dengan mata merah terkejut melihat Araf berdiri di depannya. Sari bisik, Araf, aku sudah bicara pada ayah. Aku sudah memilih. Aku memilihmu. Sari menutup mulutnya menahan isak. Mr. Araf, kau serius? Araf mengangguk pelan lalu tersenyum. Ya, sangat serius. Malam itu di bawah langit Prindavan yang bertabur bintang dua hati, yang dulu terpisah oleh status budaya dan ketakutan, akhirnya saling memilih. Namun mereka tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Hari-hari di rumah keluarga Rajan kini semakin penuh warna. Sejak Sari hadir, rutinitas Araf yang sebelumnya monoton dan suram mulai berubah. Pemuda yang dulu hanya duduk termenung di kursi roda, kini mulai rajin tersenyum bahkan tertawa kecil. Setiap kali Sari menceritakan kisah-kisah lucu dari kampung halamannya di Indonesia, Sari sering membawa suasana ceria ke rumah itu. Ia mengajarkan Araf kata-kata sederhana dalam bahasa Indonesia, memasak makanan khas seperti nasi goreng dan sambal yang membuat Araf berkeringat. Namun bahagia bahkan kadang menyanyikan lagu-lagu daerah sambil membersihkan kamar. Araf pun mulai merasa hidupnya tak lagi sekadar rutinitas terapi obat dan kunjungan dokter. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuatnya menanti hari esok. Namun di balik kehangatan itu, Sari mulai merasa gelisah. Ia tahu posisinya hanya seorang perawat, seorang pekerja asing di rumah majikan kaya raya. Ia takut perasaan yang tumbuh di hatinya akan membawa masalah. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Araf. Suatu hari saat mereka duduk di taman belakang, Araf menatap Sari lama sekali. Sari, kau pernah jatuh cinta? Tanyanya pelan. Sari tertegun, pipinya memerah, hatinya berdegup kencang. Saya tidak tuan, jawabnya gugup. Araf tersenyum tipis. Aku pikir aku mulai mengerti bagaimana rasanya. Kalimat itu menggantung di udara membuat Sari semakin bingung. Harus merespons apa? Di dalam rumah, Mr. Rajan diam-diam memperhatikan mereka. Ia memanggil asistennya dan berkata pelan, aku tidak suka arah ini. Cari cara untuk memisahkan mereka secara halus. Bagi Mr. Rajan, reputasi keluarga adalah segalanya. Ia tidak bisa membiarkan putranya terlibat terlalu jauh dengan seorang perawat. Apalagi dari luar negeri. Malam itu, Sari duduk termenung di kamarnya. Ia memandangi foto keluarganya di Indonesia, mengingat alasan awal ia datang ke India. Demi mengirim uang ke kampung, demi membiayai sekolah adik-adiknya, demi membangun rumah kecil untuk orang tuanya. Ia tidak pernah membayangkan akan terlibat sedalam ini, apalagi dengan Araf. Beberapa hari kemudian, Mr. Rajan memperkenalkan pria anak teman bisnis lamanya pada Araf. Pria cantik, cerdas, dan penuh percaya diri. Ia duduk di ruang tamu tersenyum manis pada Araf bercerita tentang bisnis fashion dan kehidupan sosialnya. Sari yang sedang membawa teh berdiri canggung di sudut ruangan mendengarkan percakapan mereka, sambil menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Araf meski berusaha sopan jelas tidak antusias. Matanya beberapa kali melirik ke arah Sari seolah ingin berkata, tolong jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Namun Sari hanya tersenyum tipis lalu pergi ke dapur berusaha menghindar. Di malam hari, Araf mengetuk pintu kamar Sari. Aku tidak tertarik dengan pria aku. Aku hanya ingin kau tetap di sini. Sari menelan ludah mencoba tegar. Mr. Araf, saya hanya perawat. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Tolong jangan buat ini semakin sulit. Namun Araf menggeleng matanya berkaca-kaca. Tidak Sari, kau lebih dari itu. Jauh lebih. Ketika gosip mulai beredar di kalangan kerabat dan media lokal, Mr. Rajan semakin marah. Ia mendatangi Sari dengan nada tajam. Sari, kau harus ingat posisi. Jangan membuat keluargaku jadi bahan pembicaraan. Sari hanya menunduk, hatinya perih. Di dalam hatinya ia ingin berteriak. Saya tidak pernah berniat demikian, tapi ia tahu apapun yang ia katakan, posisinya akan selalu dianggap salah. Di titik inilah Araf memutuskan untuk melawan. Ia berbicara serius dengan ayahnya. Ayah, aku tahu apa yang kau khawatirkan, tapi aku sudah dewasa. Aku bisa memilih sendiri siapa yang membuatku bahagia, Mister. Rajan tertawa sinis. Bahagia Araf ini bukan cerita dongeng. Kau pewaris bisnis besar, jangan hancurkan semua hanya demi perasaan sesaat. Namun Araf tidak mundur.
ia memutuskan untuk mengajak Sari pergi ke tempat favoritnya, sebuah danau kecil di pinggir kota. Dengan susah payah mereka naik mobil bersama sopir membawa piknik kecil. Di sana Araf menatap Sari lama sekali, lalu berkata, "Sari, aku tahu ini gila, tapi aku ingin kau tahu, kau satu-satunya alasan aku ingin sembuh. Aku ingin berjalan lagi. Aku ingin berdiri di sampingmu bukan hanya sebagai majikan, tapi sebagai pria yang mencintaimu." Sari menangis pelan. Mr. Araf, saya tidak tahu harus berkata apa. Araf menggenggam tangannya erat sekali. Tidak perlu berkata apa-apa, Sari. Cukup tetap di sini. Itu sudah cukup bagiku. Malam itu saat pulang ke rumah, Sari merasa hatinya bergetar hebat. Ia tahu badai besar akan segera datang. Tapi untuk pertama kalinya ia merasa siap untuk menghadapinya. Beberapa hari setelah piknik di danau rumah keluarga Rajan benar-benar memanas, Mr. Rajan memanggil Sari ke ruang kerja, nadanya dingin. "Sari, aku sudah berbicara dengan agenmu, kontrakmu akan segera dipindahkan ke keluarga lain. Kau akan meninggalkan rumah ini minggu depan." Sari tercekat. "Tapi Tuan," ia mencoba berbicara, tapi Mr. Rajan mengangkat tangannya memotong. "Tidak ada diskusi, kau pekerja di sini bukan bagian dari keluarga kami." Kata-kata itu menusuk hati Sari seperti belati. Di kamarnya Araf marah besar ketika mendengar kabar itu. Ia memanggil ayahnya, memohon, bahkan berteriak, "Ayah, tolong, jangan lakukan ini. Aku butuh dia bukan hanya sebagai perawat, tapi sebagai seseorang yang membuatku hidup." Namun Mr. Rajan tidak bergeming. "Araf, kau harus belajar membedakan antara kebutuhan dan perasaan sesaat. Aku melakukan ini demi kebaikanmu." Sari menghabiskan malam-malam berikutnya dengan mata sembab. Ia ingin tetap di sana, ingin tetap di samping Araf, tapi ia juga tahu ia tidak punya kekuatan melawan kehendak keluarga itu. Kadang ia berdiri lama di depan pintu kamar Araf mendengarkan suara tangis pelan dari dalam, tapi ia tak berani mengetuk. Suatu malam Araf mengambil keputusan gila. Ia meminta sopir pribadi mengantarnya diam-diam ke kantor pengacara keluarga. Di sana dengan tangan gemetar ia menandatangani surat yang menegaskan haknya sebagai orang dewasa. Penuh mengambil alih sebagian kendali atas hidupnya sendiri, ia tahu langkah ini akan membuat ayahnya marah besar, tapi ia tidak peduli. Ketika kembali ke rumah Araf, langsung menemui Sari. "Sari, mulai sekarang tidak ada yang bisa memaksamu pergi kecuali aku sendiri. Dan aku tidak akan pernah melakukannya." Sari menatapnya berlinangan air mata. "Tapi Mr. Araf, semua orang menentang kita. Dunia menertawakan kita." Araf tersenyum tipis. "Biar saja dunia bukan yang tidur di ranjangku setiap malam. Bukan yang menyeka air mataku, bukan yang mengajarkanku tertawa lagi." Itu kau, Sari. Kabar tentang perlawanan Araf cepat menyebar di kalangan keluarga besar. Bibi-bibi, paman-paman, bahkan media mulai meliput menulis artikel sensasional. Putra pewaris keluarga Rajan menentang keluarga demi perawat Indonesia. Ada yang mengagumi, ada yang mencemooh, ada yang menyebut Araf bodoh. Tapi Araf tetap teguh. Sementara itu Sari mendapat surat dari keluarganya di Indonesia. "Sari, kamu yakin dengan pilihanmu?" tulis ibunya. "Kami bangga padamu, tapi kami juga takut kamu terluka." Sari menangis membaca surat itu. Ia membalas, "Bu, ayah doakan aku. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku di sini, tapi aku tahu satu hal, aku mencintainya." Suatu sore Araf mengajak Sari duduk di taman belakang. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kotak kecil dari saku celananya. "Sari, aku mungkin tidak bisa berdiri sekarang, mungkin tidak bisa menari di pesta mewah, tapi aku bisa berjanji satu hal, aku akan selalu mencintaimu. Maukah kau menjadi bagian dari hidupku apapun bentuknya?" Sari menutup mulutnya terkejut, air matanya langsung mengalir deras. "Mr. Araf, saya tidak pantas." Araf memotong lembut. "Sari, tidak ada siapapun di dunia ini yang berhak mengatakan siapa pantas untuk siapa. Hanya hati kita yang tahu jawabannya." Dengan suara bergetar, Sari berbisik, "Ya, saya mau keesokan harinya berita pertunangan mereka meledak di media. Ada yang mengejek, ada yang menghina, bahkan ada yang mengancam." Mr. Rajan sempat mengurung diri berhari-hari, tidak mau bicara dengan siapapun. Namun perlahan ia mulai melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari. Putranya yang dulu putus asa, kini mulai hidup kembali. Dalam diam hati, Mr. Rajan mulai luluh. Ia melihat Sari bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai penyelamat. Ia mulai melihat bagaimana Araf tertawa bercanda, bahkan bersemangat mengikuti terapi demi bisa berjalan lagi. Perlahan ia mulai menerima kenyataan bahwa cinta tidak selalu datang sesuai rencana.
Pada hari ulang tahun Araf yang ke-30, Mr. Rajan akhirnya berdiri di depan tamu-tamu keluarga memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Hari ini aku ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang mengubah hidup putraku. Sari, kau lebih dari sekadar perawat. Kau cahaya yang membangkitkan putraku dari kegelapan. Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Aku salah menilaimu, dan aku minta maaf. Sari menangis haru berdiri memeluk Mr. Rajan sementara Araf tersenyum bahagia, menggenggam tangan tunangannya erat-erat. Hari-hari berikutnya, hidup mereka mulai menemukan ritme baru. Sari membantu Araf menjalani terapi intensif sementara keluarga Rajan mulai mengenalnya lebih dekat, bahkan meminta Sari mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak kecil di keluarga besar. Sari tahu perjalanan mereka masih panjang, masih penuh tantangan, tapi ia juga tahu satu hal pasti, mereka tidak sendiri lagi. Mereka punya satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk melawan dunia. Beberapa bulan berlalu sejak pertunangan Araf dan Sari diumumkan. Rumah keluarga Rajan yang dulu penuh ketegangan kini mulai berubah. Di dapur, Sari sering terlihat bercanda dengan koki keluarga membantu menyiapkan makanan khas India sambil mengenalkan makanan Indonesia seperti rendang dan sate. Anak-anak kecil keluarga Rajan mulai memanggilnya Kakak Sari dengan senyuman lebar, mengelilinginya setiap kali ia berjalan melewati taman. Namun di balik semua kehangatan itu, Sari tahu tidak semua hati sudah luluh. Beberapa anggota keluarga besar Rajan, terutama sepupu-sepupu Araf, yang iri masih sering melontarkan komentar sinis. Bagus sekali ya sekarang keluarga Rajan punya perawat sebagai calon menantu, sindir mereka. Di acara keluarga Sari, hanya menunduk mencoba menahan air mata, tapi Araf selalu sigap menggenggam tangannya berkata, "Abaikan mereka sayang, kita tahu apa yang kita jalani." Satu hari Araf membawa kabar mengejutkan. Sari, dokter bilang, aku sudah cukup kuat untuk mencoba berdiri dengan alat bantu. Mata Sari langsung berkaca-kaca. Benarkah Araf? Aku begitu bangga padamu. Mereka pergi ke rumah sakit bersama ditemani Mr. Rajan, yang kini mulai menunjukkan dukungan penuh. Saat Araf berhasil berdiri untuk pertama kalinya, meski hanya beberapa detik, seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Sari menangis memeluknya erat, sementara Mr. Rajan menepuk bahu putranya dengan bangga. Dan aku selalu tahu kau kuat, nak, bisiknya pelan. Di rumah malam itu Araf duduk di kursi roda di balkon, memandang bintang-bintang. Sari duduk di sebelahnya bersandar di bahunya Araf. Kadang aku masih merasa ini semua seperti mimpi. Dulu aku hanya perawat dari Indonesia yang tidak tahu apa-apa. Sekarang, aku di sini bersamamu, Araf tersenyum memeluknya. Dan aku selalu merasa beruntung bisa bertemu kamu, Sari. Kamu bukan hanya menyelamatkanku, kamu menyelamatkan seluruh keluargaku. Momen puncak emosi datang saat pesta keluarga besar Rajan yang diadakan untuk merayakan kesembuhan Araf. Seluruh kerabat, teman, bahkan beberapa tokoh penting hadir. Di tengah keramaian itu, seorang bibi tua mendekati Sari memegang tangannya. "Nak, aku dulu juga melawan keluarga demi cintaku. Jangan takut, teruslah bersama Araf." Kata-kata itu membuat Sari terisak pelan, merasa akhirnya diterima sepenuhnya. Malam itu Araf berdiri di depan semua orang meski masih dengan alat bantu memegang mikrofon teman-teman keluarga dan semua yang ada di sini. "Aku berdiri hari ini bukan hanya karena latihan fisik, tapi karena cinta. Cinta yang diberikan oleh Sari. Dialah kekuatanku, inspirasiku, dan alasan aku mau berjuang." Semua orang berdiri memberi tepuk tangan meriah. Sari berdiri di samping Araf, air matanya mengalir deras. Dalam hati ia berterima kasih pada Tuhan karena membawanya sejauh ini. Dari seorang gadis desa sederhana di Indonesia, kini ia menjadi sosok penting di keluarga yang dulu terasa begitu jauh. Namun lebih dari itu, ia merasa bangga. Karena semua ini bukan datang dari keberuntungan, tapi dari keberanian untuk mencintai dan berjuang tanpa menyerah. Di akhir acara, Mr. Rajan berdiri di samping mereka memeluk Sari dengan hangat. "Nak, mulai sekarang kau adalah bagian dari keluarga kami." Sari menangis dalam pelukan itu, merasa semua perjuangannya akhirnya berbuah manis. Malam itu di kamar mereka, Araf memandang Sari dalam-dalam. "Kamu tahu, Sari, aku tidak tahu apa masa depan membawa, tapi aku tahu satu hal pasti, selama kamu di sisiku, aku siap menghadapi apapun." Sari tersenyum lembut memeluk Araf erat-erat. "Aku juga, Araf. Kita akan selalu bersama apapun yang terjadi." Dan di sanalah mereka, dua hati dari dua dunia yang berbeda, kini berdiri bersama siap menatap masa depan yang penuh harapan. Malam hari seusai pesta, keluarga Sari duduk sendirian di balkon memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip.
Angin malam berhembus pelan membuat helai rambutnya berterbangan. Di dalam hatinya ada rasa lega bahagia, tapi juga sedikit cemas. Ia memikirkan semua yang telah dilaluinya bersama Araf, dari hari-hari sulit di rumah sakit tatapan sinis dari keluarga, hingga akhirnya diterima sebagai bagian dari keluarga Rajan Perjalanan. Itu tidak mudah, tapi ia tahu semua itu layak diperjuangkan. Tak lama kemudian Araf muncul di belakangnya duduk di kursi rodanya, lalu menggenggam tangan Sari. "Apa yang kamu pikirkan?" Sayang tanyanya pelan. Sari tersenyum tipis. "Aku hanya tidak percaya kita sudah sampai di titik ini." Rasanya seperti mimpi. Araf memandangi wajah kekasihnya lalu berkata, "Aku juga sering merasa seperti itu. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku tahu semua ini nyata. Kamu nyata, kita nyata." Beberapa hari berikutnya, Sari mendapat kabar dari keluarganya di Indonesia. Ibunya menelepon, suaranya terdengar penuh emosi. "Nak, kami bangga padamu. Jangan lupa pulang suatu hari nanti ya. Kami ingin bertemu Araf." Mendengar itu air mata Sari langsung tumpah. Selama ini ia selalu berjuang seorang diri, tapi mendengar restu dari keluarganya membuat hatinya semakin kuat. Araf yang mendengar percakapan itu memeluk Sari dari belakang berbisik, "Kita akan pergi ke Indonesia bersama-sama. Aku janji hari-hari mereka pun diisi dengan kebersamaan yang sederhana tapi penuh makna." Araf perlahan mulai belajar berjalan lebih jauh, sementara Sari sibuk membantu keluarga Rajan mengurus bisnis kecil di bidang sosial, membangun rumah singgah untuk anak-anak terlantar. Sari merasa senang karena bisa memadukan pengalaman kerjanya sebagai perawat dengan kegiatan sosial. Sementara Araf merasa bangga bisa mendukungnya. Suatu sore saat mereka duduk berdua di taman, Araf memandang Sari dengan tatapan serius. "Sari, aku punya pertanyaan penting." Sari menoleh sedikit gugup. "Apa itu, Araf?" Araf mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya ada cincin berhiaskan batu permata biru. "Maukah kamu menikah denganku?" Sari tanyanya pelan tapi tegas. Sari menutup mulutnya, matanya langsung berkaca-kaca Araf. "Aku..." Ia tidak bisa menahan air mata kebahagiaan yang mengalir deras. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Iya, aku mau Araf. Aku mau menjadi istrimu." Araf tersenyum lega lalu memeluk Sari erat-erat. Di sekitar mereka, keluarga yang menyaksikan momen itu bertepuk tangan, beberapa bahkan ikut menangis haru malam itu. Sari duduk termenung di kamarnya memandangi cincin di jarinya. Ia mengingat kembali semua perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Dari seorang perawat asing yang awalnya hanya bekerja untuk merawat seorang pasien, kini ia menjadi bagian dari keluarga yang dulu terasa begitu jauh. Ia sadar cinta sejati memang butuh perjuangan, bukan hanya melawan pandangan orang lain, tapi juga melawan ketakutan dalam diri sendiri. Di sisi lain, Araf menulis surat kepada kakeknya yang tinggal di India. Dalam surat itu ia menulis, "Kakek, aku menemukan seseorang yang mengubah hidupku. Dia sederhana, tulus, dan penuh kasih sayang. Bersamanya aku belajar berjalan lagi. Bukan hanya secara fisik, tapi juga berjalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya." Beberapa hari sebelum pernikahan, mereka Sari mendapat kejutan lain. Keluarga besarnya dari Indonesia datang berkunjung. Ibunya, bapaknya, bahkan adik-adiknya datang dengan pakaian sederhana membawa oleh-oleh khas kampung. Tangis bahagia pecah di bandara ketika Sari memeluk ibunya erat-erat. "Bu, terima kasih sudah datang," bisiknya sambil terisak. Ibunya hanya tersenyum sambil mengusap kepala Sari. "Nak, kamu sudah menjadi perempuan hebat, kami semua bangga padamu." Di rumah, keluarga Rajan menyambut keluarga Sari dengan hangat. Momen lucu terjadi ketika Ibu Sari mencoba berbicara dengan Mr. Rajan menggunakan bahasa isyarat dan bahasa campur-campur. Meski sering salah paham, mereka semua tertawa bersama, mencairkan semua kekakuan. Sari menyadari dua keluarga dari latar belakang berbeda, ini kini sedang belajar menjadi satu, belajar menerima perbedaan dan menemukan kebahagiaan bersama. Hari pernikahan pun tiba. Upacara sederhana tapi hangat diadakan di taman rumah keluarga Rajan Sari, mengenakan sari indah berwarna merah muda, sementara Araf mengenakan pakaian tradisional India yang elegan. Saat mereka mengucapkan janji pernikahan, semua orang yang hadir ikut meneteskan air mata. "Aku berjanji akan mencintaimu dalam suka dan duka, sehat maupun sakit," ucap Araf dengan suara bergetar. "Aku juga berjanji akan selalu mendampingimu, mendukungmu, dan mencintaimu seumur hidupku," balas Sari dengan mata berkaca-kaca. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi taman. Di tengah pelukan keluarga dan teman-teman, Araf dan Sari tahu ini bukanlah akhir cerita. Mereka ini baru permulaan dari perjalanan panjang bersama. Perjalanan
yang akan diisi dengan cinta, tantangan, dan keberanian untuk tetap memilih satu sama lain setiap hari. Beberapa minggu setelah pernikahan, kehidupan Sari dan Araf mulai berjalan dengan tenang. Setiap pagi mereka bangun bersama menikmati sarapan sederhana sambil bercanda. Kadang Sari membuatkan teh khas Indonesia untuk Araf, sementara Araf mengenalkan Sari pada hidangan tradisional India yang kaya rempah. Mereka saling belajar, saling berbagi, saling mengisi kekosongan dalam hidup masing-masing. Di kampung halaman Sari, berita tentang pernikahannya dengan Araf menyebar dengan cepat. Banyak tetangga yang awalnya tidak percaya kini mengagumi keberanian Sari. "Wah, anak Bu Aminah sekarang sudah jadi menantu keluarga kaya India ya," bisik mereka. Tapi bagi Sari bukan itu yang penting. Ia tidak peduli dengan status harta atau gelar. Yang ia pedulikan hanyalah cinta tulus yang mereka bangun bersama. Suatu sore saat mereka duduk berdua di taman, Araf memandang Sari lama sekali. "Sayang, kamu tahu nggak," katanya pelan. "Sebelum aku bertemu kamu, aku pikir hidupku sudah berakhir. Aku kehilangan semangat, aku kehilangan harapan. Tapi kamu datang seperti cahaya menghidupkanku lagi." Sari tersenyum, matanya berkaca-kaca Araf. "Aku juga nggak pernah sangka akan bertemu kamu. Aku pikir aku hanya perawat kecil dari desa tidak pantas untuk pria sepertimu. Tapi kamu mempercayai aku, mencintai aku. Dan itu memberiku kekuatan." Hari-hari mereka dipenuhi kebahagiaan sederhana. Araf mulai ikut mengajar anak-anak kurang mampu di pusat sosial milik keluarganya, sementara Sari membantu mengurus klinik kecil untuk warga miskin. Mereka bekerja sama, berbagi ide, tertawa bersama, dan kadang saling menguatkan saat lelah. Hubungan mereka menjadi contoh bagi banyak orang bahwa cinta sejati tidak mengenal batas budaya, ras, atau status. Namun kehidupan tentu tidak selalu mulus. Ada kalanya mereka harus menghadapi komentar miring, prasangka, atau kesalahpahaman. Suatu hari Sari pulang dari pasar dengan wajah murung. "Ada yang bilang aku cuma numpang kayak Araf," bisiknya pelan. Araf langsung memeluknya erat. "Jangan dengarkan mereka. Sayang, kita tahu siapa diri kita tahu perjuangan kita. Biarkan mereka berbicara." Begitu pula sebaliknya, Araf kadang merasa frustrasi ketika kakinya lelah atau tubuhnya tidak sekuat dulu. Tapi Sari selalu ada di sampingnya, menggenggam tangannya, tersenyum hangat dan berkata, "Kita bisa menghadapi ini bersama, Araf. Kita kuat." Beberapa tahun berlalu, mereka punya seorang anak perempuan kecil bernama Anaya, yang berarti berkah dalam bahasa Sanskerta. Anaya menjadi cahaya baru dalam hidup mereka. Setiap malam, Araf dan Sari duduk bersama Anaya di tempat tidur membacakan cerita sebelum tidur. Sari sering bercerita tentang kampung halamannya di Indonesia, tentang masa kecilnya yang sederhana, tentang sungai tempat ia bermain, dan tentang pohon mangga besar di halaman rumahnya. Araf di sisi lain menceritakan kisah-kisah lama dari India, legenda-legenda yang ia dengar dari kakeknya. Suatu malam setelah menidurkan Anaya, Sari duduk termenung di balkon. Angin malam berhembus pelan membelai wajahnya. Araf mendekat memeluknya dari belakang. "Apa yang kamu pikirkan, sayang?" tanyanya pelan. Sari menghela napas, tersenyum tipis. "Aku cuman bersyukur, Araf. Kadang aku masih nggak percaya semua ini nyata. Semua yang kita lewati, semua tantangan, semua air mata, semuanya membawa kita ke titik ini." Araf mengecup kening istrinya, berbisik, "Aku juga bersyukur, Sari. Kamu bukan hanya istriku, kamu adalah pahlawan dalam hidupku." Cerita mereka pun menjadi inspirasi bagi banyak orang. Media lokal mulai menulis artikel tentang mereka, mengangkat kisah cinta lintas budaya yang penuh makna. Mereka diundang berbicara di sekolah-sekolah, berbagi pesan tentang keberanian mencintai, tentang pentingnya saling menghormati, dan tentang bagaimana cinta sejati selalu butuh usaha. Dalam sebuah wawancara, Sari ditanya, "Apa pesanmu untuk para perempuan muda yang mungkin takut mengejar kebahagiaan mereka?" Sari tersenyum lalu menjawab, "Jangan takut bermimpi, jangan takut mencintai. Jangan biarkan ketakutan atau pandangan orang lain mengendalikan hidupmu. Kamu berhak bahagia, kamu berhak memilih jalanmu sendiri." Araf juga ditanya hal serupa dan ia berkata, "Cinta bukan soal siapa kamu, dari mana asalmu, atau seberapa sempurna tubuhmu. Cinta adalah soal bagaimana kamu membuat orang lain merasa dilihat, didengar, dan dicintai. Kalau kamu menemukan seseorang yang mau berjuang bersamamu, jangan lepaskan dia." Malam terakhir di cerita ini, Sari, Araf, dan Anaya duduk di bawah pohon besar di taman rumah mereka. Mereka menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Anaya berbaring di pangkuan ibunya, sementara Araf menggenggam tangan Sari erat-erat. "Apa kamu bahagia, sayang?" tanya Araf pelan. Sari tersenyum, matanya berbinar.
Aku sangat bahagia, Araf. Aku mungkin tidak punya segalanya, tapi aku punya kalian, dan itu cukup. Araf mencium tangan istrinya. Aku juga bahagia, Sari. Terima kasih sudah memilihku. Di malam itu di bawah langit luas, mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Akan ada tantangan baru, impian baru, dan pelajaran baru. Tapi mereka juga tahu selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi segalanya. Karena cinta sejati, teman-teman, bukan tentang kesempurnaan. Cinta sejati adalah tentang keberanian memilih satu sama lain setiap hari. Bahkan ketika dunia berkata tidak. Jadi sahabat cerita mengubah hidup, ingatlah, jangan pernah menyerah pada cinta. Jangan takut memperjuangkan orang yang kamu sayangi, karena pada akhirnya, hidup bukan soal seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa dalam kamu mencintai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cerita Mengubah Hidup supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya.